ada 2 orang yang kena kerasukan juga. Tapi aku kurang paham kemarin tuh cakapannya apa, tapi inti dari yang ku pahami kayak dia bilang cewek ini pengotor katanya. Pengotor kok di artian situ maksudnya yang gaya hidupnya kurang Gaya hidupnya atau mungkin dia tidak waktu haid, mungkin dia tidak bersih, atau mungkin dia buang sembarangan pembalutnya. oh iya. Jadi dia bilang rumah itu sebenarnya rumah tua dan nggak ada orang yang mau nyewanya, nggak ada orang yang mau nunggunya gitu kan ya. Akhirnya karena kita ada kabar kalau bakal ada program KKN internasional dari Indonesia, yang mereka pikir karena mereka lihat CV-ku aku jurusan tafsir, yang rata-rata orang jurusan bahasa Inggris gitu kan ya, jadi mereka narik aku, dikiranya aku ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya dan Mbak Noven dan rekan kita yang selalu mendampingi selama di Thailand, yaitu Mas Awan. Oke. Halo Mas Awan, apa kabar? Alhamdulillah, sabaidikap. Sawadika. Kita kemarin sempat kejeda sehari ya Om ya nggak bareng Mas Awan. Ya. Sebelum-sebelumnya jadi dari awal, hampir awal sampai akhir. Jadi kita selalu ditemani oleh Mas Awan sebagai fixer kami di Thailand, dan Mas Awan lah yang membantu kami untuk perizinan dan juga ngelok tempat-tempat yang kita kunjungin, mulai dari di Ayutthaya kan ya. sampai tempat yang serem. Jadi kemarin tidak terlupakan tempat ini. tapi dia cerita waktu yang perumahan Mas Awannya nggak berani Nggak survei berani lebih masuk dalam karena sepi banget. Iya benar, aku pun juga nggak mau sih. Malah aku datang maghrib lagi waktu itu. Oke. Nah, ini Mas Awan ini udah berapa tahun di sini? Kalau total sih berjalan 4,5 tahun ya, dari betul-betul awal ya sampai sekarang 4,5 tahun di Thailand. Tapi tersebar dari selatan, center sampai ke utara. Oke. Nah, sebagai seorang Muslim ya Mas, dan Ya. tinggal di Thailand sudah 4 tahunan nih. Itu pasti pernah mengalami struggle juga dong dari awal, paling nggak untuk penyesuaian makan nih. Bener. Belum nanti mencari tempat berdoanya, Bener. kayak gitu. Nah, kalau Mas Awan sendiri dari awal sampai sekarang nih, ada nggak sih perspektif yang berbeda untuk melihat Thailand gitu? Kalau dari budaya ya, dari culture shock sih, kalau pertama kali pasti bahasa kan ya. Walaupun pertama kali tempat yang kudatangi adalah orang Melayu kan ya, tapi mereka Melayunya tuh beda banget, jauh, it's totally different dari Melayu Malaysia ataupun Melayu Sumatera, karena aku juga dari Sumatera kan ya, suku Melayu juga. Jadi pertama kali shock itu di bahasanya, susah banget. Walaupun aku pakai bahasa Melayu Malaysia, mereka juga kadang nggak terlalu paham, karena mereka ada Melayu sendiri kan ya. Yang kedua makanan. Minggu pertama itu, karena makanan rata-rata di Thailand tuh asemnya luar biasa, pedesnya luar biasa. Minggu pertama itu aku nggak bisa makan apa-apa kecuali masak sendiri gitu kan. Asli. Tapi semenjak berjalannya waktu sudah mulai terbiasa makanan Thailand, sampai sekarang ternyata suka banget. Mantap, sama sih. Kami ya dari hampir seminggu ini makan yang cocok di lidah baru kemarin malam. Iya kan Om? Ya benar-benar. Iya. Mas Awan sendiri kan sekarang sebagai pengajar ya Mas? Iya. Nah aku penasaran nih juga sama Om ya. Kami penasaran dulu awal mulanya Mas Awan bisa sampai di sini tuh dalam rangka apa nih? Oke. Jadi sebenarnya aku memang dari kecil sudah punya cita-cita pengen belajar atau bekerja di luar negeri dari kecil banget. Tapi Thailand itu tidak masuk list dream country gitu nah. Karena Asia gitu kan, aku pengen di negara Eropa, maju ya. gitu kan. Ya, Eropa, Amerika gitu kan. Tapi ternyata rezekinya di sini gitu kan. Jadi pertama kali itu di tahun 2016 sebelum aku lulus S1 ada program KKN internasional. Kebetulan aku angkatan kedua. Dulu 2015 itu seniorku. Untuk di kampusku baru mulai dari tahun 2015. Di 2015 itu aku kebetulan dapat pengalaman KKN internasional dan kayaknya ikut nih gitu kan. Akhirnya daftar, seleksi, dan diterimalah dari kampus kami itu kurang lebih 15 orang. Salah satunya aku. Jadi kita pertama kali ke Thailand tuh KKN di selatan Thailand.
Oke, selatan Thailand ya. Nah, biasa nih ya Om, kalau di Indonesia ya, terutama di Jawa, tapi Iya. nggak selalu di Jawa juga. Biasanya nih kalau orang KKN tuh ditaruh di tempat pelosok. Pelosok. Itu pun juga pasti ada cerita-cerita Cerita-cerita. horor kayak gitu kan. Nah, Bentar. iya kapkun kan. Nah, kalau Mas Awan sendiri nih kira-kira KKN internasionalnya itu horor juga nggak sih atau gimana? Oke, so itu juga yang sangat lucu. Jadi ekspektasi kami itu kalau KKN di luar negeri itu pasti international vibe, speaking in English, Yeah. gitu kan ya. That's what I was dreaming of. Jadi aku tuh betul-betul pengen yang international vibe-nya itu dapat. Nah, kita berangkatnya dari Kuala Lumpur ya. Yeah. Diajaklah 1 harian full itu jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Jadi kelihatan, wah luar negeri nih gitu kan. Pertama kali ke luar negeri 2016. Akhirnya naik bis dari KL ke Hat Yai. Nah, di Hat Yai itu masih kota. Jadi kelihatan internasionalnya. Sampailah ke Patani. Di Patani memang kotanya tidak sebesar Hat Yai. Kita 1 malam nginap di hotel di Patani kan ya. Sudah nginap di hotel, ternyata kita dipisah, tidak ada grup. Jadi satu sekolah tuh hanya minta paling banyak 2 orang. Oke. Dan aku cuma 1 orang karena sekolahku tuh kecil banget sekolahnya itu. Oke, nggak apa-apa sendiri kan ya. Dijemputlah oleh pihak pondok karena di Thailand Selatan kebanyakan pondok pesantren juga, mirip-mirip dengan Indonesia. Nah, dijemputlah. Ekspektasi masih tinggi, sekolah besar, sekolah ya pokoknya enak gitu kan ya. Sampai jalan kan ya, pas jalan kok makin ke hutan, makin ke hutan. Kenapa ini kiri kanan hutan semua gitu kan ya. Tapi walaupun hutan, dia tuh ada jalan kayak tol kecil gitu kan, tapi kiri kanan tuh hutan. Kebun karet ataupun hutan betul-betul hutan. Sampailah masuklah ke pesantren lewat pintu belakang lagi gitu kan ya. Jadi kelihatan kayak bagian horornya banget gitu kan ya. Sudah sampai, disambut di sekolah, bla bla bla. Nyampenya agak sorean gitu kan ya. Diantarlah ke tempat tinggal. Oke. Tempat tinggalnya tuh terlihat baru direnovasi sih, karena dia tuh satu tempat, satu kayak rumah, tapi dia terpetak 2. Sebelahnya itu bekas jualan galon. Nah, aku tinggal di bagian belakangnya tuh, dan cukup bagus karena sudah ditriplekin, sudah disemenin gitu, tapi awalnya katanya itu kayak bukan gubuk sih, kayak perumahan kayu gitu nah. Tapi sekarang sudah diperbaiki karena ada KKN internasional. Nah, KKN internasional pun aku tuh di kampusku angkatan kedua, tapi kalau di Indonesia aku angkatan ke-6. Makanya mereka sudah lama memperbaiki tempat tinggalnya. Ya. Oke, nah, tapi tetap Tapi cukup mengejutkan ya. mengejutkan, karena di luar kiri ekspektasi. hutan. Mungkin itu semacam jalan dari Sungai Mekong ke kota lagi kali ya nggak sih? Tapi kemarin ternyata di Sungai Mekong tuh bingar-bingar, tapi pas jalan pulang jalannya tuh bagus dan ada lampunya menyala. Tapi Benar. kanan kiri Hutan, iya benar sama. Kayaknya sama kayak ke Achan Suan Ashram deh. Itu aku tidur di jalan. Oke. Nah, dengan perjalanan menuju sana yang gelap kanan kirinya tadi ya, Mas. Apakah hanya berhenti di situ atau situasi yang mencekamnya itu tuh ternyata juga di daerah Mas Awan tinggal itu? Sebenarnya gini. Jadi pas masa perjalanan itu kan selain hutan, kita juga lewat kuburan. Lewat sungai yang pernah ada anak mati juga gara-gara. Jadi kalau di selatan Thailand tuh ada banjir musiman. Dan banjir musiman tuh rumah sampai tenggelam. Makanya cara mereka bikin rumah tuh sampai tinggi banget, panggung supaya tidak tenggelam. Nah, sempat di sana waktu aku masih di sana, muridku meninggal gara-gara terseret arus. Ya ampun. Itu waktu aku sudah di sana ya. Jadi pas pertama kali datang itu sungai di mana-mana, terus hutan di mana-mana, kuburan juga di mana-mana gitu kan. Betul-betul pelosok, Mbak. Jadi di luar ekspektasi. Aku rasa kayaknya masih mending KKN di Indonesia karena di perkampungan yang masih ramai. Ini perkampungannya, Mbak ya, kalau lewat dari Isya sudah gelap gulita. Oh, bahkan di belakang sekolah itu kuburan, Mbak.
di belakang sekolah itu kuburan, asli kuburan. Oke. Gitu. Gelap gulitanya sih sama ya. Maksudnya kalau kuburan di mana-mana kayak nah itu ya nggak bedanya. Iya. Tapi nih dengan posisi kayak gitu nih, Mas Awan sendiri merasa apa ya kayak takut atau mikir gini paling nggak kayak wah ini nanti pasti akan ada kejadian horor nih, ada hantu nih gitu nggak? To be honest ya Mbak, jadi aku ini bukan orang yang cukup percaya kayak gituan kecuali mengalamin sendiri, gitu kan ya. Jadi aku juga penggemar film horor gitu kan. Jadi aku tuh betul-betul suka. Jadi nggak pernah kayak mikir sampai ke sana awalnya ya, awalnya. Jadi pas hari pertama aku tidur di sana, pas hari pertama ngajar, salah satu ustadznya bilang, teacher, orang kan manggil aku teacher gitu kan, karena aku ngajar bahasa Inggris, bahasa Arab, jadi dipanggilnya teacher Awan, gimana tidur tadi malam, nyenyak? Alhamdulillah Ustadz, nyenyak gitu kan ya, oke gitu kan ya, dan namanya itu bukan 1-2 Ustadz, hampir semua guru gitu kan, dan aku tuh mikirnya nggak sampai ke yang mistis-mistis, mikirnya mungkin mereka ingin tahu keadaanku gitu kan, capek atau enggak, gimana tidur pulas enggak, di tempat kamar nyaman enggak. Kalau aku bilang kamarnya enak kok Ustadz, enak, aku bilang gitu kan. Hari kedua itu ditanya lagi hal yang sama oleh hampir semua orang, bahkan santri-santrinya juga nanya gitu, enak nggak teacher di sini tidur di sini gitu kan. Oke, aku bilang enak kok gitu kan. Yang hari kedua tuh dia nanya ada gangguan nggak? Aku nggak mikir gangguan mistis ya, aku mikirnya paling mungkin hewan atau nyamuk atau apa gitu kan. Maksudnya yang masih positive thinking masih kan ya. Okay. Aku bilang nggak ada sih kalau gangguan gitu kan. Alhamdulillah enak aja kok gitu. Kapun Oh my god. Okay, thank you. Oh, this is the sauce for this. This one mixed vegetable curry. Oh, okay. You can like Put it. roti or something. Okay. Oh, Thank you. Thank you. Oh, sepaket gitu ta. Iya. Kok lama banget dia servisnya. Oke. Jadi di hari kedua itu tetap ditanyain gangguan segala macam. Nah, aku bilang nggak ada apa-apa sih. Aku masih positive thinking karena aku bukan kayak orang yang parnoan gitu kan ya. Nah, di hari ketiga masih ditanya hal yang sama oleh hampir semua orang di pondok itu. Okay. Dan aku masih nggak mikir yang aneh-aneh gitu kan ya, yang aneh-aneh gitu kan, masih bilang oke, aman, enak, nggak ada gangguan hewan atau nyamuk atau apa. Soalnya tempatnya dibikin senyaman mungkin, kita ada kipas, bahkan dikasih dapur kecil, tempat tidur. Sebenarnya sudah enak sih. Cuman aku awalnya belum tahu kalau itu dulunya bangunan tua. Oke. Gitu. Nah, Om, ini tadi dengan deskripsi dari Mas Awan ya sudah sebenarnya lumayan cukup menjelaskan bahwa lokasi mereka ada di ruang pelosok yang kebanyakan juga akan seringnya gelap. Itu dan juga ternyata di Ponpes yang tempat Mas Awan tinggal pun orang-orang pada nanya ini, nah gitu kan. Tapi kalau menurut Om sendiri, kira-kira itu kayak seserem itukah? Ya lokasinya itu Mas, pohonnya pohon kelapa apa Pohon nangka. Oh, nangka. Jadi di depan pondok, jadi di pagar depan itu ada pohon nangka gede banget gitu kan. Nah, kalau di belakang itu pohon karet, hutan pohon karet gitu. Berarti hutan perkebunan. Nah, tapi kalau sebelum arah pondok tuh betul-betul hutan semua. Gitu betul. Tapi kalau di daerah kampung mereka gunakan lahannya itu untuk berkebun gitu kan. Berkebun tanaman umum ya. Iya. Iya. Jadi kalau kita lihat ini kan tipikalnya seperti hutan-hutan Sumatera sebenarnya. Iya, benar banget. Hutan Sumatera dan tanah Sumatera ya, dalam artian dulu hutan lebat yang besar kemudian dirambah, dipakai pemukiman dan juga dipakai untuk perkebunan ataupun kebun ya, berbeda itu. Pasti ada beberapa kalau kita sebut entitas-entitas yang dia itu nggak humanoid. Jadi badannya nggak menyerupai manusia, tapi energi biasanya yang banyak, Mbak. Entah itu energi yang seperti asap, energi yang seperti cahaya, kelihatan tuh, Mas. Oh iya. Itu atau interaksi tapi masih batas wajar ya. Namun kalau terjadi interaksi yang ekstrim itu biasanya ada pelanggaran hutan ataupun di situ menyalahi hukum adat. Nah, pasti kalau
kita datang ke desa itu pasti ada hukum adat, Mas. Oh iya. Apakah itu mesti ada, Mbak? Ya betul sih. Yang di sini memang tujuannya untuk ngeramatkan misalkan pohon besar atau sumber mata air. Ada juga yang hukum adat ini untuk mengikat seseorang yang datang ke situ atau adat istiadatnya yang mungkin ada pesta tertentu atau peraturan tertentu dan diciptakan hukum adat ini. Nah, hukum adat ini kan tidak tertulis tapi secara hukum kuat dipatuhi. Kenapa? Karena orang yang melanggar ini pasti mendapatkan sanksi adat ataupun kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu. Kalau kita bicara tentang hukum adat itu. Nah, Ya. kalau yang bisa saya rasakan sebenarnya kaitannya dengan hutan, yang kedua hukum adat itu Mas, yang kuat di situ. Termasuk entitas-entitas yang ketika mereka nanti bisa menyerupakan menjadi manusia atau seperti berbadan humanoid, berarti interaksi dengan manusianya sudah sangat kuat. Iya. Ya, apalagi mungkin juga terkait hukum adat juga ya Om. Mas Awan adalah pendatang bukan hanya dari luar kota, tapi luar Luar negeri. negeri Iya. juga gitu. Oke, nah Mas Awan sendiri nih, karena kan 3 hari pertama ya Mas, Iya. udah ditanyain semua nih lalalali. Pada akhirnya kapan nih keluar gangguan itu? Jadi di malam keempat, jadi sebenarnya yang agak bukan kecewa sih, agak gimana gitu karena mereka tidak cerita di awal gitu terkait rumah tersebut. Jadi sebelum aku mau kasih tahu, jadi rumah tersebut sebenarnya dulu rumah gubuk yang mereka renovasi, tapi setiap kali orang nyewa sana pasti ada gangguan. Bahkan orang nyewa untuk terakhir galon kan ya, nggak laku sama sekali. Sorry. Galon itu maksudnya Kayaknya mineral. jualan air gitu Iya, kan iya. ya. Dulu juga pernah orang jualan warung-warung kecil gitu kan ya. Sama, maksudnya bisnisnya pasti bangkrut gitu kan ya. Akhirnya tidak dipakai lagi, direnovasi mereka untuk kamar mahasiswa. Dan itu mereka nggak cerita di awal, cerita ketika kita sudah kejadian. Jadi kejadian ini bukan hanya diriku. Aku angkatan ke-6 dari angkatan 1, mungkin sampai angkatan sekarang pun masih, kalau mereka masih tinggal di sana mungkin masih kena ganggu. Dan itu kayak kelihatannya wajib untuk diganggu kayak kenalan gitu nah, Mbak mungkin ya. Welcoming ya. Nah, di hari keempat aku tuh tidur di lantai, ada kasur sih, cuman aku ketiduran di lantai habis sholat kan ya. Nah, aku tuh tiba-tiba mau ke toilet karena toilet itu kan di luar. Tahu sendiri di luar gitu kan. Pas aku bangun kayak gini, aku ngelihat dengan mata kepala sendiri ada yang berdiri di depan aku, Mbak. Aku langsung kayak gini. Habis itu dia kayak jatuhin langsung hilang, terus aku nggak bisa gerak gitu kayak Tindian ya. iya itu. Sleep paralysis. Nah jadi aku udah lama banget nggak bisa sesak napas, nggak bisa gerak. Akhirnya dalam hati aku baca ayat kursi kan ya. Akhirnya baru aku langsung mencerna dari hari pertama sampai ke hari keempat. Ini apa sih ini? Jangan-jangan ini ada hubungan dengan pertanyaan-pertanyaan dari pak guru-guru yang ada di pondok gitu kan ya. Nah paginya aku langsung bilang ke Ustadz, malam tadi aku ngelihat gitu kan ada sesosok cewek berdiri di depan aku, terus dia nindihin aku gitu kan ya. Pokoknya dia tuh rambutnya panjang, putih semua, dan itu betulan nampak, Mbak. Dia nggak Nggak ngambang gitu. nggak ninjak Tanah. gitu kan, betul-betul di atas kaki kue gitu nah. Gitu sih kayak ngambang. Iya, melayang. Jadi aku tidur, ini dia. Habis itu dia kayak gini, habis itu ngilang aku langsung gitu nah. Dia tuh kayak gini, Mbak. Aku langsung mikir gitu. Aku ceritain ke ustadznya. Akhirnya ustadznya baru open cerita. Jadi dia bilang rumah itu sebenarnya rumah tua dan nggak ada orang yang mau nyewanya, nggak ada orang yang mau nunggunya gitu kan ya. Akhirnya karena kita ada kabar kalau bakal ada program KKN internasional dari Indonesia yang mereka pikir, jadi sekolah itu nggak pernah minta cewek karena cewek selalu diganggu, Mbak. Cewek selalu diganggu sampai dirasukin. Nanti ada cerita santri gitu kan, aku selesaikan ceritanya dulu. Jadi mereka minta cuma satu orang, mereka minta pengen cowok gitu kan. Nah karena mereka lihat CV-ku aku jurusan tafsir, yang rata-rata orang jurusan bahasa Inggris gitu kan ya, jadi mereka narik aku, dikiranya aku ustadz. I see, iya. Biar bisa membantu menetralkan paling nggak ya. Tapi kenapa mereka nanya, Mbak? Biasanya di malam pertama katanya langsung ada gangguan.
Makanya ketika kami nanya hari pertama, kedua, ketiga kamu nggak ada apa-apa, kami merasa tenang katanya gitu kan ya. Ternyata kami nggak tahu kalau kalian, aku padahal cerita dengan ustadz itu aja kan ya. Habis tuh langsung tersebar semua pondok gitu kan ya. Oh, teacher Awan kena ganggu, teacher Awan kena ganggu. Akhirnya aku kayak duduk di sini ditanya, duduk di sini ditanya. Ya ampun, kata cepat banget berita tersebar gitu kan ya. Akhirnya aku cerita kalau aku digangguin malam. Tapi katanya biasanya mereka ganggu cuman sehari, 2 hari, atau 3 hari, selesainya itu enggak. Jadi gimana teacher masih sanggup nggak tidur sana? Nggak masalah sih kataku, karena aku nggak ganggu dia gitu kan ya. Iya kah, soalnya dari angkatan pertama itu mereka nggak kuat semua tinggal situ gitu kan, langsung minta pindah gitu kan. Bahkan angkatan pertama itu dia diganggu anak kecil, digedor-gedor mbak, digedor-gedor. Akhirnya yang KKN di Indonesia itu lari ke rumah ustadz tengah malam, minta tidur akhirnya tidur sama ustadz, meluk ustadz kayak gitu saking ketakutan, karena ustadz itu kayak bapak kita gitu kan ya. Jadi akrab banget gitu. Ustadz nggak, kata angkatan senior gitu, nggak mau lagi tinggal di situ ustadz, takut gitu kan. Ya nggak bisa selama 4 bulan kita tinggal di situ. Akhirnya dari pihak pondok ngasih 3 santri untuk tidur bareng di situ, nemenin gitu kan. Ya akhirnya kayak gitu sih, tapi aku nggak mau, aku lebih suka sendiri karena lebih suka private gitu kan. Ya itu sih. Oke, wah cukup menyeramkan juga sih ya, maksudnya kayak ini tindihan tapi yang nggak fully dari tidur gitu loh. Posisinya Mas Awan udah bangun ya itu. Sudah bangun, sudah kayak terkejut. Siapa ya? Mau kayak gitu nih, siapa ini? Akhirnya dia ngilang, tapi langsung aku nggak bisa gerak gitu. Asli kayak betul-betul nggak bisa napas segala macam. I see. Nah kalau yang kejadian kayak Mas Awan ya, itu hitungannya tetap ketindihan atau sebenarnya sih hantunya, aku nggak tahu ya. Maksudnya hantunya karena dia merasa ketahuan, terus dia pengen melakukan hal buruk ke Mas Awan, atau mungkin dia blek tuh pengen nembus bumi, berarti menghilang, tapi mungkin kecantol nih. Enggak, iya. Jadi kalau di sini saya tidak saya tidak bilang itu kuntilanak, bukan Mas. Iya. Rumahnya rumah panggung nih Mas ya. Iya. Agak tinggi tapi nggak terlalu tinggi, Iya, maksudnya. benar. Ada beberapa material tuh material kayu, terus ada pohon nangka di depan. Iya. Benar. Persis ya di depan. Secara energi rumah ini memang usianya sudah cukup tua, tapi menggunakan material kayu tua dan berdiri di lahan yang dulu pernah ada pohon tuanya juga. Kalau yang ketemu Mas Awan itu siapa? Itu sebenarnya mau interaksi, tapi tidak ada niat untuk merasuki atau ambles ke bumi, nggak ada Mbak. Tapi ketika kita terjadi tindihan itu berarti dia gagal untuk masuk ke alam mimpi. Setidaknya sebelum tidur mungkin sudah berwudu, atau cuci tangan, cuci kaki, atau baca doa paling Quran dulu sih soalnya. itu Mbak. Jadi terprotek, nggak bisa masuk ke alam bawah sadar, nggak bisa lewat alam mimpimu. Tidak jauh dari rumah tersebut, saya melihat ada rumah lain yang selalu tertutup. Benar. Dan ada satu ruang di belakang, saya nggak tahu itu ruang apa. Ini ada kaitannya dengan yang mendatangi itu Mas. Karena ada gadis yang dulu dikunci di situ sampai meninggal. Nah ketika tahu kemudian ada kasus itu, tempat ini nggak ditinggalin, takut. Akhirnya disewain atau dipakai untuk tempat lain. Tapi ya seperti dibilang, feng shui dan efeknya sudah tidak bagus. Jadi akan pailit, akan tutup, akan tidak ramai dan macam-macam. Selain ada teror di sini sebenarnya bukan 100% teror, tapi entitas ini ingin minta bantuan atau ingin menyampaikan sesuatu. Aku juga mikirnya kayak gitu sih Mas. Kayaknya dia mau, soalnya gini Mbak, dari angkatan pertama sampai angkatan ke-6 aku kan ya, bahkan mungkin angkatan sampai sekarang gitu kan, mereka tetap kena teror gitu kan. Aku tuh mikir antara dua, mereka mau tidak suka kita datang, atau ada yang mau mereka sampaikan. Itu sih yang ku pikirkan gitu. Kemungkinannya ya. Tapi nih Om, berarti memang sebenarnya berarti tanah di situ adalah tanah panas juga ya, karena yang bikin kolaps usaha-usaha yang di situ adalah bukan si sosok perempuan ini tadi, tapi memang sejarah dari penggunaan tempat itu sendiri. Iya, karena sebenarnya banyak orang yang pengen netralin Mas tempat itu. Banyak ahli agama yang sebenarnya diminta bantuan tolong ataupun paranormal ya untuk netralin tempat itu. Karena yang
di rumahnya itu, rumah yang kosong itu awal muasalnya. Atau bisa saya tafsirkan ada seorang wanita yang dulu dipasung di situ. Karena gangguan jiwa berat. Karena dia ada permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga, apakah anaknya meninggal atau suaminya meninggal atau apa, sehingga itu ditemukan akhirnya suicide di situ. Dan dianggap oleh hukum adat setempat bahwa ketika tempat yang ada ini semua bangunan harus dirubuhkan sebenarnya. Nah, ini sebenarnya banyak orang yang pingin warga itu, karena teror ini ternyata tidak hanya datang di rumahnya yang ditempati Mas Awan, tapi juga ternyata di kampung-kampung. Iya, bahkan kalau malam-malam tertentu ketika ada tahlil ya mungkin ya Mas di situ Iya ya. masih. Itu kadang entitas ini datang Mbak dengan menggunakan kerudung gitu, dia datang. Oh, jadi ini ya. Berarti jadi umat juga masuk datang gitu. Iya, iya. Tahu nggak Mbak, pernah kejadian santriwati yang di sana Iya. di masjid sekolah kerasukan. Ini Mbak, iya. Apalagi kalau mereka yang lagi datang bulan, Iya. kosong, Bener. terus sama pacarnya itu paling gampang sekali entitas ini untuk masuk. Iya, iya. Dan mencari, kalau di laki-laki dia pingin cerita, minta tolong. Kalau kan di perempuan dia pingin merasuk. Apalagi kalau badannya pas gitu. Dan Lebih ke verbalnya. iya Mbak, benar. ini. Dan kita kan ada asrama cowok cewek kan Mbak ya. Dan aku tuh apa namanya nggak pernah ngelihat kalau cowok tuh diganggu, nggak pernah sama sekali. Dan kalau cewek ini Mbak ya, apalagi malam Jumat kita yasinan kan Mbak ya. Terus pernah suatu kejadian yang di masjid kerasukan Mbak ya. Iya. Yang di masjid kerasukan satu orang, tiba-tiba 2 orang yang lagi haid di asrama kerasukan juga. Oh, jadi kayak connected Iya. gitu ya. Akhirnya bingung ustadznya gitu kan ya. Jadi lama betul ustadznya berkomunikasi dengan hantu itu ya, iya gitu kan ya, langsung kamu mau ngapain bla bla ditanya kayak gitu kan ya. Akhirnya lama kelamaan apa namanya keluar yang di masjid, akhirnya kita masuk lagi ke asrama cewek kan ya. Ada 2 orang yang kena kerasukan juga. Tapi aku kurang paham kemarin tuh cakapannya apa, tapi inti dari yang ku pahami kayak dia bilang cewek ini pengotor katanya. Oh, pengotor kok di artian situ maksudnya yang gaya hidupnya kurang Gaya hidupnya sebersih atau- mungkin dia tidak waktu haid, mungkin dia tidak bersih, atau ya. mungkin dia buang sembarangan pembalutnya. Oh, iya Gitu, iya nah. iya iya. Itu yang aku dengar karena mereka kayak ya berbahasa Thailand ya Mbak ya. Ya. Aku waktu itu belum bisa bahasa Thailand gitu kan, tapi aku tanya dari santri lain katanya apa namanya, dia bilang katanya cewek ini pengotor gitu kan. Aku nggak paham juga gitu kan, tapi kalau cowok Mbak ya nggak pernah kerasukan, nggak pernah kena ganggu, cuman aku aja kena ganggu. Belum lagi di malam ke-5, ke-6, ke-7 Mbak. Oh, itu ada lagi Ada gangguannya. lagi. Apa itu, Mas? Silakan diceritakan. Penasaran aku. Jadi kalau di malam selanjutnya sebenarnya sudah dipinta untuk tidur jangan sendiri kan ya. Aku bilang aku kan tipe kalau orang tidurnya resek gitu kan ya. Misalkan ya. Aku juga kadang ya gitulah pokoknya tidur cowok kan ya. Jadi aku lebih suka sendiri gitu kan ya. Aku bilang sama Ustadz nggak apa-apa Ustadz, insya Allah aman gitu kan. Nah memang aku nggak pernah lagi nampak Mbak ya. Tapi di rumah sebelah itu kan Mbak ya, yang kena. Jadi rumah itu satu sebenarnya, tapi 2 petak gitu kan. Nah, di petak pertama itu masih ada bekas galon-galon. Tengah malam aku kan sudah tidur. Jedar. Kayak galonnya dilempar gitu kan. Paginya aku lihat memang galonnya berantakan gitu kan ya. Cerita lagi aku ke Ustadz. Akhirnya di hari ke-anu tuh Ustadznya kayak mendoakan tempat itu kan ya. Nah, di hari malam selanjutnya masih kayak ada orang nangis. Pokoknya jadi di malam ini yang nangis ini Mbak, aku merasa takut ke toilet. Karena toiletnya itu Jauh. ya cukup jauh lah gitu kan ya, antara toilet dengan tempat tinggal gitu kan. Aduh kataku nantilah tunggu masjid bunyi aku baru keluar deh kataku. Ya mau nggak mau sih Mbak, aku memang nggak terlalu parnoan, tapi ya kalau mengalami terjadi sendiri kayak gini pasti ada rasa takutnya dikit gitu kan ya. Akhirnya aku nunggu apa namanya masjid baru keluar. Tapi cuman 3 hari berturut-turut itu aja aku diganggu Mbak. Cuma 3 hari berturut-turut itu, sisanya itu berapa kali kerasukan santriwati. Oke, tapi kalau untuk yang masalah Untuk aku sendiri di rumah itu sudah hanya 3 sudah 3 hari itu. berturut-turut.
Hari pertama nampakin, hari kedua berantakin, hari ketiga itu nangis. Oke, berarti mungkin memang tujuannya untuk menyapa ya Om ya, Iya, kalau cuma iya. berapa hari itu. Iya, iya. Tapi ini aku penasaran, kenapa baru hari keempat ya Mas ya? Baru hari keempat si Mas Awan ini terkena gangguannya. Ya itu juga Iya, sih. iya, iya. Iya, itu sebenarnya sudah dari hari pertama sih Mas. Cuman Aku menunggu yang nggak waktu yang ngerasa. pas ya dalam kondisi waktu kecapean. Mungkin ada sakit ya, entah di sini apa lapar apa ini maksudnya ataupun masuk angin atau apa. Oh iya, jadi aku tuh memang di hari pertama, tapi aku nggak mikir yang parno-parno kan ya. Hari pertama tuh aku pules banget tidur, karena kayak badan tuh pegel-pegel gitu kan. Dan aku mikirnya ya paling kecapean karena dari Malaysia ke Thailand, habis itu ke kampung gitu kan ya. Aku cuma mikirnya gitu, tapi hari pertama tuh betul-betul capeknya tuh luar biasa, terasa gitu. Nggak kerasa, oke. Iya, iya. Mungkin gitu juga ya Om ya, kayak Iya, lebih ke eksistensi juga sih. Kayak memberitahu bahwa saya itu ada di sini. Dan sebenarnya ingin menyampaikan informasi Mas. Sebenarnya apa yang terjadi gitu, karena yang saya tangkap memang tanah panas itu dalam artian banyak sekali air yang dipercikan di situ untuk tujuan-tujuan kurang baik dan tujuan netralisir sehingga menyampur ya energinya. Jadi berat tempat itu dan bikin pusing Mas lama-lama kadang. Kalau di situ lama-lama ada satu titik ya, saya tidak bilang dia ada di rumah itu, tapi dekat pohon nangka. Itu kalau lama di situ kayak orang mabuk pusing. Iya, ngeliang. Iya. Oke, Dan gangguannya pun itu dari angkatan pertama sampai aku yang ku tahu ya bermacam-macam. Kalau untuk aku memang cewek yang kayak sesosok cewek gitu kan ya. Gangguan kalau senior yang pertama itu anak kecil gedor-gedor, yang bocah tadi. gedor-gedor. Ada juga memang suara nangis yang paling sering, Terus ada juga yang karena aku nggak mengingat semua cerita sih. Kalau dari ustadznya bilang, jadi yang pertama itu anak kecil, terus ada yang nangis, terus ada juga sih yang sesosok kayak mereka bilang hantu bungkus gitu. Nah, pocong ya. Pocong. Iya, iya. Jadi kita tuh ada jendela gitu kan ya. Jendelanya itu gimana ya? Bisa ngeliat gitu luar gitu kan ya. Jadi katanya, jadi angkatan 3 atau angkatan 4 itu ngeliat ada pocong di jendela gitu kan ya. ngeliatin gitu. Ngeliatin gitu kan kayak gini. Gitu kan. Ini tempat tidur Mbak ya. Ini jendela. Jadi betul-betul ngeliat Jadi gitu nah. bertatapan ya? Bertatapan gitu Aduh, nah. takut. Ya, ada yang bilang gitu. Tapi detailnya tuh aku nggak tahu exactly gimana karena memang kita beda kampus gitu kan. Aku cuma dapat dengar dari ustadz-ustadz dan para santri di situ katanya setiap angkatan itu dapat banget gangguan gitu. Tapi aku nggak tahu sekarang apakah mereka masih menggunakan rumah itu atau sudah mereka hancur. Aku juga nggak tahu sih sekarang karena sudah lost contact juga dengan sekolah. Oke, tapi ini dengan ini Om, ternyata sosoknya macam-macam dari perangkatan tuh. Itu apakah memang residual di sekitar sana memang ibaratnya chaos banget atau seperti apa? Ya sebenarnya campur sih Mas ya. Kan tadi kalau yang kaitannya dengan hantu bungkus itu lokasi sendiri yang tidak jauh dari pemakaman. Kuburan itu ya dari sini sampai ke sana itu kuburan dah, sampai ke pintu itu Mbak, kuburan. Jadi ini rumah, di situ kuburan semua. Iya, Di tetangga ya ceritanya. Tetangga. Jadi di depan kuburan, di samping kiri hutan, di belakang rumah warga, di kanan pondok. Oh, tapi buka pintu kuburan ya? Nah, buka pintu kuburan dulu. Oke, makin berarti aksesnya berarti malah makin ini nggak sih Om? Karena di depan pintu masuk, ngaruh nggak sih itu? Iya, sebenarnya sama ya. Ketika satu pintu berhadapan dengan komplek pemakaman itu nyerot itu Mas. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu menyerot. Kenapa? Karena ada pohon nangka. Ya pas di depan banget. Itu secara feng shui harus ditutup. Kalau ada apanya? aksesnya. Mesti misalkan berhadapan gini Mas, ini misal makamnya rumah. Ini lurus ini nanti energinya nggak bagus. Karena kalau kita bilang makam umum itu siapa yang meninggal di situ kan campur-campur. Ya. Nah kemudian di sini misal didirikan pohon, walaupun itu nggak pas di center ya, bisa di sini atau sini nggak masalah. Atau kemudian ada kolam ikan, atau ini harus dikasih sekat gitu Mbak. Kalau nggak gitu masuk. Sehingga kenapa saya bilang yang nggak enak itu di pohon.
karena pohonnya itu penangkal Ah. untuk menghalangi, sehingga kadang malam-malam tertentu juga kelihatan hantu bungus di situ. Yang sering maga sebenarnya kalau lewat, mereka itu malah kadang nggak akan nengok ke makam tapi nengok ke rumah itu. Gitu, karena kan ada pohon gini dia seret. Pohonnya nggak terlalu besar kok Mbak, cuma rimbun. Itu gambarannya. Iya. Oke, mungkin orang mau lihat makam takut lihat ke rumah taunya dari pohon kan. Iya. Iya, jadi apa yang awalnya tidak parnoan, bulan pertama tuh aku agak parnoan sih, karena memang betul-betul sudah aku bilang aku bukan tipe orang yang kayak anu banget gitu kan dengan masalah hantuan, tapi kalau terjadi sendiri gitu kan ya, akhirnya aku agak parnoan gitu kan, tapi semuanya hilang ketika bulan kedua, ketiga dan keempat tuh betul-betul nggak ada, tapi memang beberapa kali anak-anak cewek tuh kerasukan, itu aja sih. Oke. I see. Ya, tapi aku jadi penasaran nih Om sama Mas Awannya sendiri ya. Kalau Om Hao melihatnya Mas Awan ini adalah sebenarnya orang yang sensitif Iya. atau gimana? Iya sebenarnya kalau dibilang kalau itu dilatih dan iya mungkin bisa mas ke arah itu. Karena ada rasa penasarannya. Benar. Tapi logik sebenarnya. Karena Yang waktu mengalahkan aku, logiknya itu. ya, karena aku ikut ke rumah sakit ya, Sakit, iya. aku tuh betul-betul penasaran gitu kan ya. Iya sih. Bukan yang menolak atau tidak percaya. Iya. Tapi logik sih selama ini. Dan menurut saya kenapa demikian? Karena entitas ini justru kalau kita penasaran tapi ke arah positif, itu mereka akan datang tidak menakuti mas, tapi ingin ngajak ngobrol, gitu. Ya. Karena tadi pun saya diceritakan ada kejadian banjir bandang setiap tahun, yang ada hanyut, itu pun saya melihat ada juga entitas-entitas anak kecil. Ya, maaf kata ini yang dari yang kena bencana. Bahkan ada yang hantu bungkus kecil. Berarti nggak anak kecil ya nih mas, pasti ya segini Iya, anak-anak iya. SD lah. Benar. Gitu. Banyak kan anak SD mbak. Benar. Oke. Ya. Iya, tapi kemarin pas di rumah sakit sama di perum tuh ribut dia Om. Iya, Ada iya. yang nengok Mbak, ada yang ngintip. Nah, ikut kan. Iya. Nah, aku kan penasaran gitu kan ya. Karena pertama kali sih ikut modelan kayak gini dan wow, it's good experience. Nah, itu tadi kan pengalaman di negeri orang nih ya. Di negeri orang aja digangguin. Nah, di negeri sendiri gimana Mas? Jadi sama. Jadi aku tuh bukan tipe orang yang aku nggak bilang aku pemberani sih, bukan. Cuman lebih ke nggak terlalu parnoan gitu kan ya. Jadi memang tidak terlalu sering terjadi yang kayak gini gitu kan ya. Dan aku juga aku kan ikut silat lagi waktu kecil kan ya. Waktu kita silat itu juga waktu aku SD kan ya. Kita tuh latihannya di kuburan gitu kan ya. Jadi maksudnya ketakutan tuh nggak terlalu karena nggak pernah ngelihat. Tapi di kelas 2 SMP, jadi waktu di Palembang itu sama rumah kami dengan toilet tuh di luar karena kita tinggalnya di pinggir sungai kan ya. Aku mau ke toilet kan ya. Nah pas ke toilet, uduk segala macam karena sudah mau subuh jam 5-an gitu kan, jam 4 hampir jam 5-an gitu kan ya. Karena aku ada tugas setiap subuh harus azan gitu kan ya. Jadi aku keluar gitu kan. Tapi sebelumnya aku tuh sebelum hari itu kan ya, mama aku bilang pas aku mau keluar, nanti dulu kata mamaku. Jadi aku karena anak kecil kan, jadi aku nunggu dulu sambil kayak ketiduran gitu kan ya. Pas mama aku nyuruh keluar baru keluar. Akhirnya aku keluar ngambil uduk, sudah aman. Besoknya aku keluar, waktu itu mamaku lagi ngerjain karena jualan donat kan ya, jadi bikin donat. Dan aku langsung keluar, mamaku lupa untuk ngingetin aku gitu kan ya. Aku keluar, uduk segala macam. Pas mau balik ke rumah, aku tuh nggak bisa gerak mbak ya, betul-betul nggak bisa gerak. Ngelihat di kiriku ini yang aneh mbak ya, sesosok cewek yang sama persis yang kulihat di Thailand. Yang tadi Dia melayang, dia kayak gini kan ya, rambutnya panjang, baju putih gitu kan, sama persis. Aku tuh nggak bisa gerak. Maksudnya habis itu aku sudah berapa menit gitu kan, aku baru jalan. Sudah kan ya, sholat subuh segala macam. Paginya mama aku bilang, subuh tadi ngeliat nggak? Iya, aduh mama lupa. Orangnya masih
cewek itu masih duduk, jadi dia nggak mau diganggu gitu kata mama. Oke. Makanya mama tuh kelupaan ngasih tahu gitu kan. Akhirnya apa namanya? Habis itu aku tiap kali mau duduk gitu kan, nanya dulu sama mama, sudah bisa nggak gitu kan. Oh, jadi karena pengalaman itu ya, Pak? Iya gitu kan. Tapi- Tapi cuman setelah sehari itu mama tuh nggak pernah lagi apa namanya kayak ngingetin gitu, karena kayaknya sudah pergi atau aku nggak paham gitu kan. Tapi intinya setelah kejadian itu hari selanjutnya mama masih ngingetin, tapi beberapa lama kemudian sudah nggak ada lagi, atau ceweknya itu nggak ada lagi atau gimana aku nggak paham juga gitu kan. Tapi mamaku betul-betul apa ngingetin waktu itu. Berarti mamanya Mas Awan ini tahu dong bahwa ada sosok itu, dan tapi diceritain nggak, atau Mas Awan nanya nggak, itu siapa sih? Ya, karena aku SMP kan, ya maksudnya masih bocah gitu kan, nggak kayak anak-anak SMP zaman sekarang yang aku SMP tapi masih kerdil, masih kecil gitu kan. Jadi nggak terlalu apa namanya Kepo nanya. ya. Tapi memang aku pernah ngelihat mama aku didatangin salah satu apa namanya keturunan dari kerajaan Kutai. Oh, Jadi abah asli orang Palembang, mama asli orang Kalimantan gitu. oh ya ya, berarti masih ada darah Kutai. Kutainya ya. Wih, keren keren. Nih, penasaran nggak tapi siapa mbaknya tuh? Kita tanya ke Om Hol nih. Iya, siapa Tuh, sih Om, mbak siapa, itu? Om? Apakah entitas yang sama atau entitas yang berbeda? Iya, kalau saya bilang sama tidak, Mas. Tidak ya? Mungkin hanya menyerupai ya. Entitas ini hampir sama memang, tapi memang ada beberapa perbedaan. Perbedaan kalau yang di KKN itu kan lebih pucat, Mas. Lebih pucat. Iya, benar. Apa ngaruh kita bilang itu kaku. Tapi kalau yang di rumah itu nggak pucat, tapi dia kayak bersih, make up gitu. Bersinar merah matanya gitu. Iya, itu kalau kita sebut sebenarnya kodam dari leluhur yang menjaga rumah, tapi lebih kuat di garis keturunan bapak. Oke, oh pantes kayak udah bestie sama mamanya. Kalau Besti enggak, Nggak sih, karena kayak kan tahu ada interaksi ya, maksudnya sudah masuk keluarga gitu loh, Mas. Gitu. Tapi ini tidak mengganggu. Namun hampir semua keturunan pasti akan ditampakin. Ini sebenarnya ada pasangannya juga, laki-laki gitu, ada gitu. Dalam artian menggunakan pakaian yang putih, tetapi itu rendah-rendah gitu loh, Mas. Bukan yang kayak daster tuh enggak. Iya. Itu sih. Jadi memang masih ada kaitannya dengan Kesultanan Palembang mungkin. Karena rambutnya itu disasak panjang, Mas, bukan yang rewo-rewo gitu enggak gitu. Oke, wah, iya. Tapi masa kecilmu cukup horor sih, Mas. Horor banget. Hampir, maksudnya tetap ada jadwalnya tuh lo mau keluar pun. Oke, tapi berarti mamanya Mas Awan juga bisa ya melihat entitas-entitas seperti itu. Iya, mamaku pernah bahkan manjat dinding. Hah? Mamamu? Iya. Itu dalam posisi kerasukan atau apa? Jadi aku cerita masa lalu keluarga mama aku kan ya. Jadi waktu aku kecil, setiap tahun mama tuh selalu bikin nasi kuning, di atasnya ada telur. Dan selalu dihanyutkan ke sungai di Palembang, gitu kan ya. Pernah suatu ketika gitu kan ya, di tahun kesekian gitu kan ya, aku ngeliat, juga anak kecil kan, waktu itu aku masih SD. Aku tuh nyicipin gitu kan ya, mama tuh langsung marah. Hei, kata mama, jangan, ini bukan untuk manusia. Aku ya masih anak kecil kan ya, sudah gitu kan ya. Sudah set. Nah, tapi setelah berapa tahun, akhirnya mamaku nggak lagi ngirim kayak gitu karena nasihat dari keluarga sebelah, keluarga yang agamanya kuat gitu kan. Kalau kayak gini syirik namanya gitu kan. Oke, selama 2 tahun nggak lagi gituin. Yang anehnya setelah 2 tahun itu mamaku sakit cukup parah. Dan sakitnya itu fisiknya oke, tapi di kepala itu kata mama rasa kayak ditusuk jarum dari dalam. Dibawa ke rumah sakit ini katanya nggak ada penyakit, dibawa ke rumah sakit ini nggak ada penyakit. Jadi bingung, gitu kan ya, bingung. Mama tuh sampai kayak diikat kepala kayak gitu, nah saking sakitnya betul nggak bisa tidur segala macam. Akhirnya abah bilang ya sudah kita ke rumah ustadz aja gitu kan ya, ke rumah ustadz mbak ya. Baru 1 langkah masuk pintu ustadz itu mamaku koprol. Roll depan. Iya gitu kan ya, roll depan gitu kan, dan suaranya langsung berubah kayak laki-laki.
kenapa aku dibawa di sini katanya. Oh, gitu. Gitu, aku kecil langsung anak kecil ya langsung ketakutan, aku kayak mau nangis gitu kan ya. Iya. Akhirnya kayak diruqyah oleh ustadz gitu kan. Mbak, biasanya kalau orang ngeruqyah itu kalau hantunya lemah, entitasnya itu lemah, secepat aja sekali kibas sudah bisa hilang gitu. Ini berjam-jam Mbak diajak komunikasi. Aku dengar melihat dengan mata kepala sendiri, dengar dengan telinga sendiri gitu Mbak ya. Jadi dibilang, kamu siapa? Kata ustadz itu. Kata mama aku itu bilang dengan suara cowok gitu kan. Aku dari kerajaan Kutai katanya. Aku Datuk Buaya Putih gitu kan ya. Buaya putih. Nah terus dia bilang, terus kenapa jauh-jauh ke sini gitu kan? Ini keturunanku melupakan. Aku merinding Mbak ini ya. Serius. Aku kalau ingat ini agak anu kan. Kenapa kita sudah ada perjanjian? Setiap keturunanku tidak boleh melupakan aku. Terus gimana caranya untuk tidak melupakan kamu, kata ustadz itu? Aku harus dikasih makan, dikasih sesajen dan dihanyutkan ke sungai. Baru aku tidak akan ganggu lagi. Terus ustadznya bilang, nggak bisa, itu syirik kata ustadz gitu kan ya. Jangan ganggu ibu ini, kasihan dia capek segala macam, berminggu-minggu sakit, nggak tenang tidur segala macam. Lama diskusi, akhirnya kayak perang batin itu Mbak, kayak perang batin antara ustadz dengan mama aku gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita Mbak ya, akhirnya dia ngalah, dibacain apa segala macam oleh jadi kata ustadz itu setelah selesai diruqyah dan segala macam, mamaku bangun, ditanyalah mamaku, kamu ada janji apa dengan leluhur gitu kan, leluhur? Enggak, katanya kata mama, jadi ada keturunan kerajaan Kutai, mereka tuh minta tidak untuk dilupakan. Siapa? Datuk Buaya Putih kata mama. Oh, jadi aku langsung, maksudnya kan kita nanya mama tuh setelah mama sadar kan ya. Jadi apa yang ketika mama diomongkan mama ketika masih kena kesurupan dengan yang setelah sadar itu sama persis gitu kan ya. Sinkron ya. Sinkron gitu kan, Datuk Buaya Putih yang datangin mama gitu kan ya. Akhirnya saran dari ustadz itu setiap tahun dibacakan Al-Fatihah aja sebagai makanannya, dan alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah lagi kena gangguan. Itu sih. Oke. Ya. Oke, berarti ini ya. Ini berarti mungkin kodam leluhur kita harus sebut ya. Tapi bisa untungnya si kodam leluhur ini bisa ibaratnya ditawar ya, untuk makanannya diganti dengan doa-doa itu. Satu yang lupa aku bilang. Jadi pas itu ustadznya bilang, kamu tahu nggak di rumah ini ada siapa? Gitu kan ya. Saya tahu, ada prajurit teman-teman saya dari kerajaan Aceh, karena ustadznya orang Aceh. Jadi ya aku juga berimajinasi sebagai anak kecil kan ya. Kok ada prajurit Aceh di mana? Aku bilang kan anak kecil kan ya, di mana? Sedangkan dia juga dari keturunan kerajaan Kutai gitu kan ya. Aku nggak tahu cara mereka negosiasi gimana gitu kan. Aku nggak tahu cara mereka tuh berkomunikasi kayak gitu kebatinan. Tahu kan ya? Iya. Dan tapi nggak percaya nggak bisa Mbak, karena aku melihat dengan mata kuasa melihat, dan suara mamaku tuh bukan suara cewek, suara cowok gitu kan ya. Dan ya percaya nggak percaya itulah yang terjadi gitu nah. Ngerayap juga itu tadi. Iya, ngerayap dinding gitu kan, kayak cicak gitu nah, ngerayap dinding gitu. Oke, ih seru banget. Ternyata Mas Ahmad ini masa kecilnya sungguh wow. Keren banget, tapi keren sih menurutku karena apa sih? Nah, maksudnya pada akhirnya kejadian horor yang terutama yang di mana nih, yang di Indonesia ya, itu terkait dengan leluhur dan juga budaya. Jadi bukan cuman horor dihantui gitu loh maksudku. Itu sih. Nah, tapi mungkin pertanyaan terakhir ya nih. Berarti memang memungkinkan ya Om untuk menawar apa ibaratnya sesajen atau penghormatan untuk leluhur, dan apakah kalau kayak gitu tuh apakah kuat-kuatan juga kan tadi juga satu dari Kutai, satunya dari Aceh sama kerajaan tuh gimana? Iya, kalau berkaitan dengan penawaran atau ditawar tuh sangat bisa sekali Mas. Di beberapa kasus kemudian kenapa harus menumbangkan nyawa manusia, karena pertama mungkin negosiasinya yang kurang, yang gagal, atau entitas yang dibawa ini lebih kuat, atau kalau di Jawa disebutnya kalah awu atau kalah abu. Itu bisa. Dan pada sebenarnya kalau itu benar-benar entitas positif dan baik kodamnya, itu sama-sama jin sebenarnya, makhluk jin juga. Benar. Lantunan doa itu tergantung dengan siapa, kalaupun tulus dan ikhlas
baik, insya Allah akan diterima. Sementara ketika diberikan makanan, kenapa itu minta terus? Karena ya memang sudah diberikan seperti itu. Dan ini nanti kalau ketemu orang yang tujuannya tidak baik, misalkan dia kemudian mengangkat kodam ini untuk pegangan, untuk kekayaan, pasti dia akan lebih lagi, Mas. Mintanya lebih. Minta, iya, karena mengeluarkan energi negatif ya akan dimintakan karena negatif dan sebaliknya. Benar. Dalam kasus ini seperti itu, Mbak. Kenapa kemudian dikasih ini lupa ini? Ya akan terbawa kayak gitu. Tapi kan tentunya nggak akan ada yang merubah surat perjanjian. Berkata kalau surat perjanjian, misal kita dengan perusahaan kita rubah gajinya bisa dong, Mbak. Sebenarnya negonya jalan kan gitu. Tapi kuat dulu kita punya bargaining position nggak kan gitu. Skill kita kuat nggak untuk nego gaji gitu Nah, kan? gitu Iya. bisa. Ini kan gaji sebenarnya, Mas. Mungkin ada satu perjanjian leluhurnya dulu ini anak cucu harus seperti ini, tapi saya minta ini. Nah, ketika kemudian tradisi itu nggak akan ditinggalkan, itu kan simbolik. Ketika tadi membuatkan makanan, dianyutkan itu hanya simbolik. Doa itu juga pun sama. Tergantung ibarat kata, kayak kita ngasih sesuatu nih, Mbak. Mas, ini ngasih makanan. Bisa juga saya nggak akan ngasih makan, tapi tak kasih transferan. Nah, doa itu sifatnya kayak transferan. Nah, gitu. Ada penggantinya. Tapi berarti untungnya aja nih, mamanya Mas Awan dan keluarganya pun juga tidak menggunakan si kodam Kodam, ini, iya, berarti atau iya. mungkin katakanlah pegawai dalam MOU tadi Iya. tidak dipergunakan dalam hal yang mendominasi dalam hidup gitu. Jadi kayak ya udah MOU-mu tidak akan kami perbarui untuk lebih kayak gitu-gitu nggak sih? I see. Dan kata saudara mama yang paling tua yang di Kalimantan, kalau sampai ini berlanjut mungkin akan turun ke aku, Iya, benar-benar. anak terakhir. Berarti udah terputus ya Om Faiz sampai ke Mas Awan? Kalau dibilang terputus Karena- juga tidak, tetapi apa ya, Mas ya? Lebih ringan atau gimana? Kalau akan terus itu terus, Mbak. Cuman misalkan saya kasih sesuatu hal ini mau diminum atau dimakan silakan. Oke. Oke, Mas, kalau nganu hambar lah. Gitu. Netral jadinya. Tapi aku pribadi juga kayak masih mendoakan setiap tahun karena itu janji. Iya. Tapi tidak mendoakan kayak ngasih sejajan. Iya. Cuman aku Al-Fatihah atau Yasin mendoakan mam. Dan mamaku setelah kejadian itu ya betul-betul sehat karena memang waktu masih kejadian itu 4 rumah sakit, Mbak, didatangin bilang sama, nggak ada penyakit. Itu. Iya, jadi di sini perjanjian mungkin jangan salah tafsir ya, Sobat Coba Nikah. Ya. Perjanjian itu ketika kita mengucap dengan sesuatu hal, maka akan diamini malaikat dan ditagih oleh semesta dan akan dikabulkan oleh Tuhan. Janji itu dengan siapa saja, hanya dengan sesama manusia kan di sini. Betul. Hubungannya kan hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minalam. Iya. Kalau kita ngomong dengan entitas itu jadinya hablum minalam. Gitu. Ketika kita ngomong, oh iya kamu akan kayak gini, makanya hati-hatilah ketika mengucap janji apapun itu. Oke. Baiklah. Wih, mantap banget. Terima kasih Mas Awan. Panjang banget ya. Ceritanya. Dari Thailand ke Indonesia. Iya. Tapi sangat menarik ya Om, karena itu tadi ini sosok yang mengganggu adalah sosok bersejarah ibaratnya ya. Bersejarah banget. Secara keluarga. Gitu deh. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini ya. Iya. Nggak mau bisa ditutup. Iya, terima kasih untuk Mas Awan. Ini selama dan teman-teman lainnya yang tidak bisa kita sebutkan dan tidak hadir di sini ya. Ya. Ada Mas Khalid, Oh, iya. dan ada Mbak Anissa yang kemarin di Cangre gitu ya. Dan Lola. Lola juga, dan ada Mbak siapa yang terakhir? Joy. Pijoy. Pijoy. Dan ada ini dari bapak driver. Iya, betul Dan semuanya. ini menjadi pengalaman kita yang sangat berkesan selama di Thailand. Kita nggak sendiri di sini, ternyata banyak teman-teman. Satu lagi ada Mas Yuda juga. Sudah. Betul. Terima Kita kasih ucapkan sudah semuanya. mau dititipin ya Iya. Mas. Iya, dari teman-teman orang Indonesia, teman-teman Indonesia yang ada di sini, dan sesuai dengan namanya Nusantara, kita bertemu dengan Mas Awan yang dari Sumatera Selatan, dari Kalimantan, dan kemarin dari Jawa Barat ya, Mbak Anissa. Iya, Mbak Anissa. Dan juga ada Mas Khalid dari Aceh. Aceh. Mas Jadi- Yuda dari Serang. Iya juga. Jadi Diversity kan? Jadi dari mana-mana alhamdulillah gitu sesuai dengan visi misi kita, dan alhamdulillah jalan kita lancar juga. Sudah bisa melarung dengan Mbak Aini. Semoga ini bukan awal dan juga bukan akhir. Jadi menjadilah awal sebelum kita menelusuri Nusantara lebih jauh, lebih dalam, dan kita menjelajah dunia.
Amin. Dan ditunggu nanti kalau Mas Awan ke Jogja Siap. atau ke Solo gitu. Dan Siap. siapa tahu juga nanti ada Thailand 2. Siap. Ya, that's why itu yang mau aku bilang. Kalau ada bisa hubungin lagi, pengen cari tempat yang horor lain, jangan di Bangkok, boleh. Iya. Boleh. I'm happy to Chiang Mai help. mungkin, Mas. Ya, Chiang Mai. Siap. Mungkin nanti kalau di Jogja ikut kami penelusuran Siap. Tukaran. Oke. Iya, terima kasih untuk Sobat Javanika sudah menyaksikan dari awal hingga akhir, dan tentunya teman-teman yang bertugas, yang kerja keras, yang belum tidur dari kemarin. Karena kita padat karya ini. Padat banget. Ya, dan jangan lupa dukung Kisah Tanah Jawa dan juga podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin. Dan tinggalkan kritik, masukan, dan saran hanya di kolom komentar. Dan tutup akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumati. Sawadee khap. Sawadee khap.